Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat menyampaikan beberapa catatan di akhir perkuliahan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Berselawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan kita dalam segala aspek kehidupan di dunia ini. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman refleksi akhir dari perkuliahan kita ini yang saya harapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam pembelajaran Anda ke depannya. Nah, dalam perkuliahan sebagaimana yang telah saya sampaikan itu harus direncanakan dengan matang dan tentu perencanaan ini berdasarkan hasil evaluasi yang Anda peroleh di akhir semester. Hasil evaluasi itu berupa KHS, kartu hasil studi. Nah, untuk melangkah selanjutnya, Anda perlu merencanakan, menyusun perencanaan bagaimana melanjutkan perkuliahan dan strategi apa yang paling tepat dalam melakukan perkuliahan di semester berikutnya. Nah, ini semua Anda yang tentukan. Nah, ketika ada hal teknis-teknis yang kurang Anda pahami, maka dikonsultasikan kepada pembimbing akademik. Nah, ini disediakan. Namun demikian di perguruan tinggi, Anda, kalian semua itu diajarkan, dibina bagaimana bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi, simple, secara sederhana, bagaimana Anda merencanakan studi Anda, dan bagaimana Anda mengevaluasi studi Anda. Dengan kedua hal ini barulah Anda peroleh strategi pembelajaran dan proses perkuliahan yang bagaimana yang akan Anda tempuh dalam semester ke depannya. Kenapa ini penting saya sampaikan? Nah, ini sering terlewatkan oleh teman-teman mahasiswa yang mengabaikan hal-hal seperti ini sehingga jarang melakukan evaluasi diri sehingga ada beberapa mata kuliah yang belum diambil dan itu diperoleh pada saat-saat akhir menjelang berakhirnya masa studi. Nah, ini tentu kita bisa hindari kalau kita bisa melakukan suatu perencanaan studi dan evaluasi diri sehingga Anda tahu di posisi mana Anda sekarang berada dan apa kelebihan dan apa kekurangan dan bagaimana mempertahankan kelebihan itu dan bagaimana mengatasi kekurangan tersebut. Sederhana sekali, sangat simple, tapi harus dilakukan dengan cermat dan tentunya harus disiplin ya. Disiplin memeriksa mata kuliah yang belum diambil. Nah, dalam fenomena kampus merdeka ini peluang sangat besar. Anda tidak hanya bisa belajar di program studi dengan mata kuliah yang disediakan, tapi Anda juga bisa mengeksplorasi gagasan-gagasan Anda di tempat-tempat lain yang lebih luas. Sehingga pengalaman proses pembelajaran itu akan Anda peroleh secara lebih maksimal. Jadi Anda akan kaya pengalaman dan juga bertambah pengetahuan dengan perspektif yang berbeda yang Anda peroleh di tempat-tempat lain. Ada beberapa macam model, namun yang sudah kita lakukan teman-teman angkatan 2018 itu menempuh studi magang ya, praktek kerja. Nah, ke depan ada yang semacam riset
itu bisa dilakukan, riset yang sifatnya kolaboratif. Kemudian proyek pembangunan desa, dan yang paling gencar sekarang ini adalah kampus mengajar. Jadi Anda bisa berpraktik mengajar, memberikan pencerahan kepada adik-adik di tingkat menengah bawah dalam mentransfer pengetahuan Anda, dan juga sekaligus Anda belajar bagaimana komunikasi, baik itu komunikasi publik yang terbatas sifatnya, tapi juga Anda akan memahami bagaimana unsur pedagogis, artinya bagaimana unsur Anda mendidik adik-adik di bangku sekolah. Selain itu juga perlu diberi pencerahan bagaimana belajar di perguruan tinggi. Nah, ini tentu akan membekas ya jika Anda mau melakukannya, dan kami sarankan ke depan ada yang mau melakukannya. Nah, terkait dengan proses pembelajaran semester ini, kita mengalami dua hal. Yang pertama, kita melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan proses yang intensif, dan tentu juga secara biasa kita lakukan, yaitu tanya jawab, demonstrasi keterampilan, diskusi. Namun pada pertengahan perkuliahan kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus lakukan lagi secara daring. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan pengalaman bagaimana menyelenggarakan perkuliahan daring, dan tentunya hal ini berbeda ya dengan pengalaman semester lalu. Ada dua model proses pembelajaran yang kita alami, tidak hanya oleh mahasiswa, dosen juga mengalami hal yang sama, dan sedikit banyak ini menjadi suatu membawa pengaruh dalam proses ataupun motivasi dari semangat belajar itu ya. Saya yakin ini bukan menjadi suatu tantangan, tapi menjadi suatu bukan hanya hambatan ya, tapi menjadi suatu tantangan bagaimana menghadapi situasi seperti ini, tetapi pembelajarannya maksimal. Nah, model-model seperti ini tentunya kita harus bisa mengambil hikmahnya ya. Hikmah sehingga kita mendapat suatu pengalaman yang lebih. Jadi kita tidak hanya mendapat pengetahuan, tapi kita mendapat pengalaman dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Nah, di akhir semester ini, menjelang kita menghadapi final test, kami harapkan Anda tetap fokus dan mempersiapkan sebaik-baiknya dalam menghadapi perkuliahan. Ada dua hal yang harus kalian dapatkan, terutama tidak hanya pengalaman masa belajar semester ini dan kedepannya, adalah bagaimana berpikir kritis dan berpikir kreatif, critical thinking and creative thinking. Dua hal ini sangat membantu menghadapi dua situasi model pembelajaran tadi. Nah, ketika kita melihat ini sebagai suatu hal yang bukan halangan, tapi menjadi suatu persoalan yang membutuhkan jawaban, maka creative thinking akan membantu kita. Tidak hanya dosen, tentu kami harapkan Anda juga melakukan hal demikian. Misal, ketika proses pembelajaran di zaman saya dulu, itu bikin suatu presentasi dengan kertas yang menuliskan sesuatu, dikumpul, disampaikan, didiskusikan. Tapi dalam situasi sekarang ini, penyampaian ide itu tidak hanya dalam bentuk kertas ya, tulis, tetapi bisa dalam bentuk audiovisual dengan tampilan-tampilan menarik.
Nah, ini membantu mood kita bagaimana untuk terus semangat belajar. Dan saya yakin ketika Anda melakukan ini, ide yang tadinya sederhana menjadi lebih baik lagi, lebih kaya lagi, karena ada suatu proses berpikir kreatif. Jadi dua hal tadi ya, coba dipertahankan atau juga ditingkatkan, digali lagi. Karena dalam fenomena kampus Merdeka Belajar, uh, yang saya sampaikan itu baru dua. Banyak aspek lain, uh, kerjasama kolaboratif, kreatif thinking, critical thinking. Jadi kolaboratif bekerja dengan tim dan juga menggunakan sarana-sarana yang tersedia sekarang ini di zaman digital ini, tentunya akan sangat membantu Anda dalam mempertahankan mood belajar Anda tetap pada gelombang yang baik. Nah, ini yang selalu saya sampaikan di kelas, dalam kelas yang saya ampu dalam semester ini, dan alhamdulillah ini dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, dan cukup menarik. Beberapa di antaranya ya saya memberikan suatu apresiasi yang tinggi ya. Nah, ini yang kita harapkan. Intinya bagaimana ide itu bisa disampaikan dengan semaksimal mungkin dengan daya tarik tertentu. Nah, selain dari itu ada beberapa perangkat yang harus dikuasai ya. Jadi upayakan dalam zaman digital ini media itu dikontrol oleh kita, bukan kita dikontrol oleh instrumen ataupun media-media itu. Jadi kita perintahkan media itu untuk mensukseskan pekerjaan kita. Pekerjaan mahasiswa cuma satu ya, kalau di perguruan tinggi ini, belajar sebaik-baiknya dan Anda pertanggungjawabkan kepada kedua orang tua. Dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi mereka dan kebahagiaan bagi mereka. Saya kira itu yang harus ditanamkan dan pertahankan mood belajar itu sebaik-baiknya, dan jangan lupa kreatif dan kritis tentunya ya. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah Anda akan menjalani ujian akhir semester atau final test dan persiapkan baik-baik, dan harus tenang, tidak perlu terlalu panik ya. Jadi persiapkan dengan tenang, karena soal biasanya dari dosen yang memberikan soal secara daring ini biasanya ditingkatkan grade-nya, itu tidak hanya ditanya sebutkan apa yang dimaksud, tapi bagaimana berpikir analitis, berpikir bisa mengambil suatu hal-hal yang kritis gitu ya, dan logis tentunya dari soal-soal yang diberikan. Jadi ini tantangan bagi Anda, persiapkan dengan baik dan istirahat yang cukup. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa sukses dalam menghadapi ujian akhir semester nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.